Oke, selamat malam semua. Biasa dari Maripan ya, langsung kita konten untuk kalian semua. Banyak yang saya akan kasih info untuk di malam hari ini. Tentunya kalian bertanya-tanya kenapa market koreksi. Ya, koreksi tipis saja. Koreksi tipis saja. Udah saya bilang market itu mereka sudah kontrol. Sekarang waktunya apapun yang terjadi, waktunya untuk tambah muatan terus. Nggak usah tanya kapan akan pump, tambah terus. Mas Bro tambah terus. Nanti kita terjadi ledakan setengah HTH poin-poin yang kalian punya. TP dulu sebagian TP, ya, amankan modal, psikis terjaga, yang sebagian kita holding sampai nanti harga puncak. Nanti puncaknya saya infokan. Nanti kan ketahuan di mana puncaknya itu. Kalau kita jeli ketahuan. Kalau sudah BTCD-nya sudah di bawah, kemudian siap-siap lepas landas ke atas lagi, sudah anteng beberapa minggu, sudah nggak ada volume lonjakan lagi, kemudian ada pergerakan turun dikit-dikit, biasanya di pending ada seminggu 2 minggu itu kok nggak naik, nggak turun, anteng-anteng aja. Itu lagi mancing-mancing orang terakhir masuk di atas, disitulah nanti waktunya makan si bandar itu. Berarti udah akhir dari bull. Itu nanti ketahuan. Yang ikuti grup saya nanti akan saya pantau, jangan sampai telak TP ataupun kecolongan. Akan tetapi sebelum nanti puncak bull, kita udah di pertengahan ATA, kita harus modal sudah kembali, udah aman toh, cuan sudah ada, yang tinggal 50% udah hasil cuannya ke atas. Nanti untuk market itu semua bisa dibaca, nggak bisa dipelajari, wong barang-barang kelihatan bukan barang gaib. Itu nanti kalau udah puncak di atas, sudah nggak ada pergerakan, volume sudah agak kendor, kemudian sideways beberapa mungkin 10 hari atau seminggu sudah ada nggak ada gerakan lagi, ini mancing di atas untuk orang terakhir masuk di atas untuk akan dimakan. Kita sudah harus exit dari market, dan kelihatan sekali nanti kalau BTCD-nya sudah mendekati bottom di bawah, siap go ke atas, kita harus exit dari market ya. Tetap Dior riset sendiri, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan sampai membeli dadakan. Mas Bro di sini hanya memberikan info sebatas yang Mas Bro tahu, selebihnya kalian riset sendiri dan tanggung jawab masing-masing. Oke, langsung saya akan bahas mengenai daripada info PP yang menarik saat ini. Ada info terbaru dari PP, prediksi harga PP Coin akan berlanjut pump, sentimen sangat positif pasar retail dan pause ya. Prediksi harga PP akan lanjut pump ke atas, sentimen positif pasar retail maupun pause ya. Langsung kita bahas. PP diperdagangkan di zona hijau per tanggal ini di 23 April 2026, merangkak naik selama 3 hari berturut-turut, pelan-pelan memang, ini koreksi kecil, kembali mendapatkan kekuatan dari investor retail dan pause di tengah peningkatan sentimen pasar yang lebih luas. Prospek teknikal untuk PP menunjukkan sinyal bullish dengan kehati-hatian seiring dengan harga yang sedang menguji penembusan breakout pada garis tren resisten utamanya. Kita akan lanjut. Data dari Coin Market Cap menunjukkan indeks fear and greed, ketakutan dan keserakahan, berada di angka 62 pada hari Kamis 22 bulan 4 ini, dengan selera resiko yang terlihat terus meningkat secara stabil sejak pengumuman gencatan senjata AS dan Iran. Jadi menghargai musim haji lah, jangan perang terus gitu ya. Lanjut, di sisi derivatif, open interest ataupun OI berjangka PP berada di level 213,18 juta dolar dengan kenaikan lebih dari 7% dalam 24 jam terakhir. Ini yang level ya, yang mengindikasikan adanya peningkatan nilai nasional dari posisi yang masih terbuka ya ataupun outstanding position. Secara umum, lonjakan partisipasi para trader yang sejalan dengan pemulihan harga spot menunjukkan adanya antisipasi terhadap pergerakan harga yang bullish. Level tinggi sampai 7%.
ya saatnya dibanting dikit untuk ajar trader dimanapun pasti akan seperti itu ya. PP menguji penembusan resisten utama. PP menunjukkan proses pemulihan jangka pendek dengan rebound pantulan selama 3 hari kemarin dari eksponensial moving average ataupun EMA 50 hari di level 0,00368 pada minggu ini. Namun EMA 100 hari dan 200 hari yang terus menurun ditambah dengan pemetaan garis tren resisten yang mengarah ke bawah. Jadi ini koreksi kecil karena juga ada yang kalau TA itu kan kebenarannya hanya 20-30% dan emang ada 7% yang pasang level ya tetap akan dimakan di bawah ke bawah dulu baru akan naik lagi. Tapi arah yang resisten di 0,0004 ketembus itu baru nanti akan pump ke atas ya. Oke, kalau dilihat dari RSI yang berada di angka 58 merangkak naik dari garis tengah pada grafik harian mengisyaratkan momentum positif yang sangat bagus. Sementara ini indikator moving average juga ataupun MACD bergerak lebih tinggi di atas garis sinyalnya sehingga menjaga bar histogram tetap di area yang positif. Saya rasakan naiklah ya. Untuk melanjutkan pemulihan PP harus melampaui garis tren penurunan bla 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 bla. Males saya ya. Yang penting akan break di sekitar 0,004 yang berdekatan dengan EMA 100 hari. Ini penembusan breakout itu di resisten yang harus ditembus dan kemudian akan membuka jalan rally menuju EMA 200 hari di sekitar level psikologi 0,00050, berarti pas di Fibonacci itu baru nanti akan ke atas ya. Sabarlah mungkin sampai puncaknya sampai di akhir tahun ya. Mudah-mudahan kita join semua di PP, jangan sampai kita membeli terus ya. Saya masih agak sedikit lesu ini, capek mungkin tadi. Capek ngapain Mas Bro? Ngarit. Ngarit ya. Oke. Turun juga enggak. Ini udah mulai diserok-serok lagi ya. Harganya masih udah masuk ke 0,06 lagi ya. Enggak soal saya rasa. Tinggal tambah muatan aja. Cerot. Ya kadang kalau lagi semangat ini lagi agak melembung dikit ya. Ini di grup pada heboh ngapain nih? Ini harus dikasih tahu, ini di grup ini harus dikepret. Ngomongnya jorok-jorok banget ah. Nih sebentar kawan ya. Yang mana jangan pegangan dulu, jangan cium dulu. Soal cium, soal pegang itu sangat mudah. Jangan pegang dulu. Aduh. Udah keplet sekalian kalau main-main. Jangan jorok-jorok ah. Udah pada gede pada tua ini kalau di grup saya malu kalau pas ada perempuan pada mau masuk grup jadi takut loh. Isinya garangan mulu kayak gini piye. Tapi kalau nggak ada mereka sepi juga. Ini ya pokoknya yang suka mau aktif di dalam grup dan punya teman malam sampai pagi, bahkan sampai pagi saya juga kadang-kadang temani sampai pagi itu di grup sinyal Mas Bro itu sampai pagi. Ya isinya banyak orang-orang yang dari receh sampai kelas miliarder, bukan miliarder lagi ya. BTC aja punya 10, yang usaha-usaha aja sampai usahanya besar-besaran puluhan M, orang-orang besar semua itu malam-malam tuh nggak pernah tidur. Saya kan tuh sih Pak bos juragan es kristal dari Solo itu mesinnya aja 4 aja 8M, karyawannya 50. Tapi heran di grup tuh sampai pagi kuat, kalau malam kayak kalau siang dekok. Jadi bahas grup ya sambil promosi, kalau yang mau masuk silakan, tuh kan link ada di deskripsi. Ya saya aja rutin saya itu udah ada sebulan kali. Ya bertahap sih saya bertahap supaya harga variasi. Ada kadang ceban, gocap tadi 125.000, kadang cepet, ada gocap itu aja.
karena koin saya udah banyak. Tapi ada juga yang sampai tadi komen ya, punya 2 miliar, 3 miliar. Saya nggak punya sampai 1 miliar koin, duitnya banyak juga itu. Gila. Ya pokoknya ya punya kita ya nikmati kita lah ya. Ini yang namanya trade ini holdingnya masih utuh, ini di 541. Tadi saya cek di Certik kan, di video yang siang itu udah saya share ke kalian kan, punya Binance masih utuh dan si Coinbase itu belum ada. Yang ada cuma ini nih, Robinhood 2, sekian persen gitu ya. Jadi masih dikuasai sama Asia. Jadi skenario nanti PAM-nya itu begitu. Udah kemarin juga saya jelaskan kan skenario PAM-nya ini kan nanti kan di ETF kan, Canary kan memborong dari mana coba? Debtnya emang udah punya barang? Nggak punya. Memborongnya di mana? Ya beli di sama Biden lah ya, sana yang udah di stok, udah di freezer tuh terpaksa nanti stoknya dikeluarin, ambil kapital, ditransfer di ETF kan. Kemudian kan FOMO, rame euforia. Apa yang terjadi? Coinbase nanti belinya udah di pucuk kali, udah beli mahal karena dia nggak mikirin, dia kan untuk dagang, untuk dijual belikan lagi yang di bursa, masuk bursa kan, aduh stok PP nggak ada ini, permintaannya banyak, itu ordernya kan kebaca di situ. Kalian order di Indo, toko kripto beli 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar, di situ kan sudah tertera. Oh aduh ini stok punya Indodax barang sekian, ini punya bursa sekian, ini umpamanya punya 1 triliun koin PP. Ini yang ordernya ini sampai ada 3 triliun ini. Jelas kurang barang kan? Ambil Binance untuk nutupi itu kan. Kemudian barang kan terjadi ledakan tuh. Skenario-nya seperti itu nanti. Bisa kayak efek ketapel, makanya saya bilang mungkin itu aja lah untuk ini. Saya kurang mood saya. Kurang mood, ya kadang ada mood ada enggak itu ya. Kenapa Mas Bro nggak mood? Ya pokoknya nggak mood aja lah. Lagi jengkel, saya jengkel sama siapa? Mas Bro Martini. Kurang mood. Lagi linglung. Sebenarnya karena apa ya? Jangan pegangan dulu. Oh ya, ini ada apa ini sih Mbak Katrem nih? Dengan kenaikan tertinggi dalam 24 jam. Wah, koin apaan? Koin Sidra kacau semua, ada Moga, ada yang hancur semua, naik sudah harga di dasar udah habis-habisan, baru dia pam dikit nanti orang FOMO masuk disangkakan terbang tinggi banget, dia gunting ya habis. Hati-hati aja ya. Dan kita juga lihat BTCD-nya masih di atas kok. Ini koreksi kecil itu, ya itu leplek tadi dimakan. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tambah muatan terus, hajar terus. Saya kalau lagi pingin nyanyi-nyanyi ya berkundakan nyanyi-nyanyi, ngapain juga di rumah sendirian. Tumbennya udah dari lebaran kemarin tuh anak belum pulang di santren tuh belum pulang tadi, dan nggak pernah komunikasi, nggak WA. Hari ini barusan saya habis mandi WA, ya bisa kesini nggak minggu? Ya nanti saya minggu tak datang situ. Kalau berarti dia betah di sana, nggak pulang ya. Minggu kalau pas ingin pulang kan pulang di rumah nongol kan, aduh pulang. Tapi kalau nggak pulang seneng saya, jadi saya bebas itu. Bukan gitu, artinya kalau di rumah itu ngapain ngurusi itu, capek kan. Kalau di sana kan sudah makan apa udah dibayar di sana kan. Kalau balik terus, dan kadang-kadang kalau sekolah kan sekarang kan banyak libur kan, kalau ngelain pulang libur ya, wah sana aja di pondok udah dikasih makan, di sana pulang lagi ngasih makan lagi. Bercanda, tapi seneng sih nemenin juru bayar. Oke, mungkin itu aja ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Saran saya sih nggak usah mikirin kapan naik, market akan ke atas, tinggal tambah muatan saja lah ya. Tambah muatan, hantam aja. Turun juga paling 0,9%, 2%, 1%. Ya segitu kalau orang pada main scalping tuh begitu, uang kecil, untung kecil modal yang besar ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.